Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola dompet handphone motif yang ke-7. Nah, motifnya terlihat cukup cantik ya. Semoga nanti videonya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan. Ini benang poli, yang satu ini merek Ananda. Kemudian ada penanda dan hook ukuran nomor 4 tulip. Saya akan mulai dengan yang warna hijau. Pertama, buat awalan. Delapan belas rantai. Setelah 18 rantai, di ujung tambahkan 1 rantai, putar. Kita mulai pengerjaan dari bagian belakang, isi tiap-tiap rantai dengan 1 SC. Kerjakan 1 SC setiap rantai hingga ke ujung. Nah, sudah mendekati bagian ujung. Di ujung 1 rantai, putar. Isi kembali tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Nah, kerjakan terus ya. Setelah 1 baris ini buat lagi 1 baris. Jadi sekarang ini sudah selesai total 3 baris SC ya, bolak-balik. Nah, seujung ini tambahkan 1 rantai. Selanjutnya saya akan beri penanda. 1 rantai masuk ke bagian yang 18 paling ujung. Nah, di sini penanda untuk tempat SC terakhir. Isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC tanpa penambahan sudut. Lanjutkan berkeliling hingga ke penanda. SC terakhir di penanda. Akhir putaran slip stitch 1 rantai. Nah, kita akan mulai masuk ke awalan motif ya. Pertama di sini kita akan buat 1 SC di tempat slip stitch, lalu 1 rantai, skip 1 lubang, 1 SC di lubang berikutnya, ulangi 1 rantai, skip 1 lubang, SC di lubang berikutnya, 1 rantai, skip 1 lubang, SC di lubang berikutnya, 1 rantai. Nah, seperti ini ya motifnya, sederhana awalannya. Lanjutkan hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, ini 1 rantai, skip 1 dan 1 SC terakhir, langsung slip stitch 1 rantai. Nah, seperti ini hasilnya. Sekarang kita akan mulai masuk motif bagian yang pertama. Pertama ini kita buat 1 rantai, kita akan skip SC yang di bawah, lalu kita akan tarik benang 2 kali di baris yang paling bawah. Jadi kita mengerjakannya
mundur ke baris bawah ya. Tarik satu kali, tarik kedua, keluarkan, satu rantai. Nah, kita skip SC di sebelahnya. Nah, ini yang satu rantai kita mundur ke baris yang bawah lagi, sama seperti tadi. Tarik satu kali benang, tarik kedua kali, keluarkan, satu rantai. Ulangi, skip SC di bagian satu rantai, mundur satu baris, tarik dua kali, satu, dua, keluarkan, satu rantai. Nah, seperti ini ya. Jadi cukup sederhana, tinggal mengisi yang bagian lubang kita mundur ke baris yang bawah. Ulangi hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, tarikan dua kali benang di baris yang paling bawah, keluarkan satu rantai. Nah, ini kan ada SC, langsung kita skip slip stitch akhir putaran di sini di rantai pertama, satu rantai. Nah, seperti ini ya hasilnya. Nah, kita mulai bagian yang kedua, hampir sama seperti yang satu, cuman beda ya. Ini kan lowong satu rantai, berarti kita mundur ke baris yang bawah, kita tarik benang dua kali, satu, dua, keluarkan, satu rantai. Nah, kemudian kita skip yang ini, kita lanjut ke baris yang paling bawah lagi untuk mengisi yang kosong satu rantai ini ya. Ke baris yang bawah di sini, tarik dua kali, satu, dua, keluarkan, satu rantai. Kembali skip yang sebelahnya, di bagian satu rantai mundur satu baris, kembali tarik dua kali benang, satu, dua, keluarkan, satu rantai. Nah, jadi motifnya ini cukup sederhana ya. Kita tinggal mengisi bagian yang satu rantai kita skip itu, tapi kita mundur ke baris yang bawahnya. Jadi dua tarikan benang di mundur baris yang bawahnya. Jadi pengulangan 1 dan 2 itu sebenarnya sama, hanya beda penempatannya saja. Nanti lanjutkan hingga akhir putaran, jangan lupa slip stitch satu rantai dan ulangi terus motif ini hingga tinggi yang sesuai. Nah, ini yang sudah selesai. Kalau sudah setinggi ini baru kelihatan ya. Nah, ini awal dan akhirnya terlihat miring, tidak apa-apa. Dan untuk tinggi motif ini saya buat sekitar 15 cm. Jadi kalau sudah setinggi ini motifnya baru kelihatan jelas. Nah, untuk selanjutnya kita akan saya mengakhiri di motif bagian yang kedua ya. Kita akan menutup bagian lubang-lubangnya itu. Jadi setelah slip stitch satu rantai, kita akan membuat SC berkeliling tapi sedikit berbeda. Nah, pertama kita buat satu SC karena ini bagian yang bukan satu rantai. Nah, lalu di bagian yang satu rantai ini kita buat SC nya, kita tarik mundur ke bawah ke baris sebelumnya. Nah, seperti ini ya. Kemudian SC biasa di bagian atas, lalu SC selanjutnya kita mundur satu baris karena ini ada yang satu rantai, mundur ke bawah ya. Jadi kita menutup bagian lubang-lubang satu rantai itu dengan membuat SC mundur satu baris ke bawah. Nah, seperti ini SC biasa. Lanjutkan terus ya, SC biasa dan SC yang mundur hingga akhir putaran. Nah, ini sudah mendekati akhir putaran, SC terakhir. Slip stitch, ganti benang ke warna coklat, slip stitch ganti benang. Oke, satu rantai. Nah, benang yang warna hijau sudah bisa diputuskan. Nah, kita lanjutkan ya. Untuk putaran berikutnya saya akan sisipkan tali pegangan. Sudah saya beri ring. Untuk tutorial pembuatan tali pegangan, teman-teman bisa cek di kolom deskripsi, linknya akan saya sertakan. Saya sisipkan di sini ya. Nah, ini saya beri penanda dulu untuk bagian sudutnya.
Nah, seperti ini nanti saya sisipkan di sekitar 3 SC. Kita lanjutkan 1 SC setiap lubang. 1 SC setiap lubang hingga 1 lubang sebelum penanda. Nah, ini 1 lubang sebelum penanda. Saya akan mulai sisipkan ringnya ya. Jadi di 3 SC 1 lubang sebelum penanda, 1 SC, kemudian pas di penanda SC yang kedua, kemudian setelah penanda 1 SC, berarti SC yang ketiga. Nah, seperti ini ya. Lanjutkan isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Nah, lanjutkan ya hingga akhir putaran sini. Nanti di sini slip stitch 1 rantai buat kembali 2 baris SC berkeliling. Tapi untuk baris yang kedua jangan dulu diselesaikan karena saya akan membuat tali kancing. Nah, ini sudah 2 baris SC berkeliling setelah ring ya. Ini baris yang kedua belum selesai karena saya akan menyisipkan kancing dan membuat tali untuk pengaitnya. Ini kancing yang saya gunakan kancing batok kecil. Nah, saya akan lipat dulu bagian pouchnya agar mendapatkan bagian tengahnya, depan dan belakang. Saya beri penanda dengan jarum bentul. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya saya akan lanjutkan membuat 1 SC setiap lubang hingga ke 1 lubang setelah penanda. Jadi 1 lubang setelah penanda nanti saya akan membuat pengaitnya untuk kancingnya. Lanjutkan dulu 1 SC hingga ke 1 lubang setelah penanda. Nah, ini SC yang di penanda ya. Kemudian 1 SC setelah penanda. Nah, di sini saya akan mulai buat tali rantai untuk pengait sekitar 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, setelah itu kita sesuaikan dulu ukurannya dengan kancingnya apakah pas atau tidak, karena kalau tidak pas bisa ditambah ya tali rantainya. Saya rasa ini sudah pas. Nah, kemudian kita akan mulai melipat bagian talinya itu. Jadi 1 SC sebelum penanda ini kita akan tarik tali rantainya melalui lubang 1 SC sebelum penanda. Nah, seperti ini ya, di lubang ini kita tarik 1 SC sebelum penanda. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat slip stitch 2 kali, 1 dan slip stitch yang kedua. Lanjutkan 1 SC hingga akhir putaran. Nah, ini akhir putaran, slip stitch 2 kali, 1 2, putuskan benangnya. Nah, sudah selesai ya. Jadi tinggal merapikan bagian sisa benang dan menjahit kancing batoknya seperti ini. Nah, ini sudah selesai, dompet handphonenya sudah nampak. Terlihat manis ya, saya sudah rapikan dan jahit kancingnya. Nah, ini pas ya bagian pengaitnya. Oke, saya juga menjahit kancing hiasan handmade di bagian ini. Nah, kemudian untuk bagian dompet ini motifnya terlihat semakin jelas ya. Dan ini awal dan akhirnya di sini. Nah, untuk benang yang digunakan motif ini cukup boros benang.
Yang benang hijau tadi satu gulung, itu sisanya tinggal segini, padahal dompetnya kecil ya, jadi memang boros sekali benangnya. Sementara yang warna coklat itu tidak terlalu banyak ya. Nah, untuk ukuran dompetnya ini saya buat sekitar tinggi 18 cm, sementara untuk lebarnya sekitar 12 cm. Nah, semoga pola saya kali ini mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.